Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Supriyadi Sijabat. Saya mengajar di SMP Negeri 224 Jakarta. Saya akan membuat video pembelajaran yang merupakan salah satu tugas kami sebagai mahasiswa di LPTK IAKN Ambon. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan. Hari ini baik. Baik, anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita nyanyi dulu, baru berdoa yang dipimpin oleh Esther nanti. Kita naikkan ujiannya, aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau gereja, kita sama-sama dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Ya, bukanlah sedunia dan bukan pula mengarah, bukanlah itu yang dia di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Silakan berdoa, Esther. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami baru menyembahmu Tuhan, kami mau belajar, kau berkati kami Bapa, kau berkati Pak Yadi juga yang mengajarkan kami di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak absen dulu, siapa yang tidak masuk? Ya, dengarkan absennya. Teresia, Esther, Michelle, Priscilla, Benada, Excel, Rafael, Yu, Adik. Siapa yang nggak masuk? Dua orang ya? Siapa? Arjuna dan siapa? Asia. Mungkin tidak tahu apa alasan mereka. Semoga mereka sehat. Baik, kita akan masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tes dulu di kategori mana kelompok kalian. Ya, lihat di yang Bapak kirim. Coba dibuka HP-nya masing-masing, lalu dijawab pertanyaan yang sudah Bapak kirim. Ya, silakan kerjakan linknya sesuai kepribadian masing-masing. Kalau iya, katakan iya. Ya, baca, tidak boleh kerjasama. Itu kepribadiannya yang menentukan hasil. Sehingga di mana nanti kamu, kategori mana, kelompok yang mana. Ya, silakan. Ya, tes awal yang kita baru lakukan menentukan kelompok kalian nanti. Ya, jadi itulah supaya kalian bisa dikelompokkan menurut kelompoknya. Kamu belajarnya di bagian mana? Visual, kinestetik, atau audio dari hasil tes yang baru kalian lakukan. Baik, kita akan membahas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita berbicara makna gereja bagiku. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang disiplin di rumah dan di sekolah. Lanjut ke materi selanjutnya, makna gereja bagiku. Kita baca dulu sebagai ayat pendukungnya. Lukas 14 ayat 18. Ya, ayo sama-sama baca. 1, 2, 3.
Tetapi mereka bersama-sama minta maaf dan bersama berkata, aku telah membeli raja dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ya, itu. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Nah, Roma 12 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, jadi dikatakan di sana tadi, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Yaitu ayat pengantar tentang makna gereja. Jadi gereja itu harus satu, bagaikan tubuh. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan hakikat gereja. Lalu nanti kalian dapat memaknai kehadiran gereja itu dalam diri kalian di tengah-tengah masyarakat. Lalu tujuan yang ketiga, kalian dapat mendiskusikan apa peran daripada gereja pada masa kini. Lalu yang ketiga, keempatnya nanti kalian sebagai siswa dapat membuat karya seperti apa? Poster, ya, poster yang berhubungan dengan peran gereja masa kini. Yang terakhir dari pembelajaran ini, tujuan pembelajaran ini, kalian sebagai siswa memiliki sikap yang mendukung pelayanan gereja. Itu tujuannya, ya. Jadi dari tujuan ini kalian dapat pahami tentang gereja. Lalu pertanyaan pemantiknya adalah, apa yang mendorong orang-orang Kristen ke gereja untuk pergi setiap hari minggunya? Apa? Lewat pembelajaran ini yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang mendorong orang-orang Kristen itu setiap minggunya pergi ke gereja? Lalu yang kedua, mengapa ada orang Kristen yang rajin beribadah ke gereja dan juga ada yang tidak gereja? Benar atau tidak? Nah, dari pembelajaran ini kamu tahu apa sih yang mendorong orang percaya pergi ke gereja setiap minggu? Mengapa ada orang-orang percaya rajin ke gereja, ada juga yang tidak rajin ke gereja? Itu pertanyaan pemantiknya untuk pembelajaran kita hari ini. Lalu yang menjadi hakikat gereja, ya, masuk kita ke bagian penjelasan materi kita. Hakikat gereja, kata gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Dalam bahasa Yunani apa? Eklesia, yang artinya terbagi dua nih kata eklesia. Keluar, eklesia dipanggil. Jadi dapat disimpulkan dalam perjanjian lama itu disebut jemaat. Lalu disimpulkanlah kata eklesia tadi dari bahasa Yunani, ada dua kata tadi disatukan menjadi orang-orang yang dipanggil keluar. Ya, keluar dari mana? Kematian. Dari mana? Maut. Ya, itulah yang disebut dengan gereja. Jadi gereja itu adalah eklesia dalam bahasa Yunani. Apa? Tadi pujian kita apa? Nyanyian kita, aku gereja, kamu gereja, kita semua gereja. Bukan apa tadi? Bukan apa tadi gereja? Bukan gedungnya, bukan apa lagi? Menaranya. Tapi siapa? Orangnya. Siapa orangnya? Ya kita. Mamamu gereja, bapakmu gereja, bapak gereja, kalian gereja. Kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang adalah gereja, semua gereja. Nah, gereja itu hadir dalam dunia
Tapi gereja tidak sama dengan dunia, berbeda. Kenapa? Gereja itu harus menjadi terang dan garam. Gereja itu harus jadi terang dan garam. Dunia itu disebut adalah dunia, disebutkan kegelapan. Lalu gereja, yaitu kita, adalah menjadi terang Kristus yang memberikan sinar, yang menerangi pelita lilin kecil. Ya, oleh karena itulah gereja tidak boleh anti terhadap dunia. Sebaliknya, gereja itu harus dapat mengubah dunia. Gereja tidak boleh anti, nggak boleh fanatik gitu, nggak boleh. Kita harus bisa menerima. Gereja itu terbuka, dapat menerima siapapun. Lalu kita mengubah orang-orang di sekitar kita menjadi kepada hal yang baik. Itu. Jadi gereja ada 3 tugas daripada gereja. 1, bersekutu, melayani, menginjil. Ayat 41, kisah 2 ayat 41 sampai 46. 1, 2, 3. Orang yang menerima perkataan itu dan pada hari itu jumlah mereka menambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan berkata, dan mereka selalu berkumpul untuk mengerjakan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Oke, itu ya gereja, kegiatan gereja itu yang mereka lakukan adalah ada persekutuan kan, ada perjamuan kasih, lalu ada dalam pengajaran. Pengajaran itu termasuk memberitakan Injil, penginjilan. Lalu ada yang melayani kan? Siapa yang melayani tadi dikatakan? Para rasul bertambah jumlah mereka. Jadi orang-orang Kristen gereja pertama itu menjadi berkat, sehingga banyak orang yang datang berkerumun memberikan diri untuk dibaptis. Ya, itu. Jadi tugas gereja itu ada 3 tadi. Nah, tantangannya banyak. Jadi mengapa seorang ingin bergereja? Ya, ini jawabannya. Mengapa seseorang ingin bergereja? Orang Kristen berharap bahwa masalah hidup mereka dapat ditangani dengan cara ataupun bentuk dengan datang ke gereja. Ini pola pikir manusia. Saya ke gereja hanya ingin diberkati. Ya, dengan semua beban tekanan dunia yang membebani pikiran mereka, orang berharap gereja memberikan jawaban berdasarkan Alkitab yang tidak dapat diberikan oleh lembaga lain. Ada orang berpikiran, kalau saya ke gereja maka aku dapat kekuatan menghadapi tantangan, persoalan, masalah hidup. Ya, baik. Hari ini kita masuk ke dalam kerja kelompok sesuai kelompok kalian dari tes awal tadi. Ya, bagi kelompok yang berdua di sini, kelompok bertiga, kelompok ini kelompok 2 orang yang tergolong. Ya, 3 kelompok ini dari hasil tesnya digolongkan 3 kelompok. Baik, tugas kalian dalam diskusi kelompok, apa pelajaran yang kamu dapatkan dari
apa yang Bapak bagikan ya. Yang ini bagian kalian. Tonton videonya, kamu tuliskan dalam bukumu apa yang kamu dapat, yang kamu pelajari dari YouTube-nya ya. Kamu tulis dalam buku, nanti dipresentasikan. Lalu kelompok kalian ini, nih kelompok kalian ini, nih pahami ya. Kan masing-masing di buku tulisnya, nanti dipresentasikan. Paham? Peranan gereja itu dari apa yang kalian tayangkan. Oke. Berarti ini membantu orang ini komunitas ya. Berarti gereja satu komunitas gereja. Satu gereja membantu orang gitu. Silakan dicatat di bukunya apa yang kalian pelajari, nanti presentasikan. Halo, Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang terdapat dari video tersebut adalah film ini mengajarkan pentingnya bersyukur atas apa yang kita miliki sekecil apapun itu. Berbuat baik tanpa pamrih. Kebaikan tidak harus menunggu kita memiliki segalanya. Bahkan dengan keterbatasan kita bisa membantu orang lain. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Daripada mengeluh, lebih baik fokus pada tindakan positif yang bisa kita lakukan. oke. Berikan tepuk tangan dong buat kelompok ini. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kita dengarkan hasil diskusi mereka, karya apa yang mereka dapatkan. Silakan untuk kelompok kedua. Shalom semuanya. Shalom. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Seperti dari gambar tersebut, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berperan aktif dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan. Terlihat dari berbagai kegiatan seperti bakti sosial dan pembagian bantuan, kebersamaan dan komunitas gereja, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyebaran nilai Kristiani. Itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan dong, bagus. Terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Shalom teman-teman. Shalom. Saya akan mempresentasikan diskusi kami berdua. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup dan bergerak di dunia. Gereja disebut sebagai komunitas umat yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Gereja tetap dipanggil untuk hadir aktif di tengah-tengah tentang dunia. Betul. Oke, itulah hasil diskusi mereka, kelompok mereka. Berikan tepuk tangan dong. Oke, good. Silakan duduk. Terima kasih ya. Jadi, baik, dari apa yang kalian diskusikan, Bapak yakin kalian sudah paham peranan gereja di masa ini. Gereja itu tidak hanya berdiri, tidak hanya ada di dunia, tetapi harus berdampak. Tadi ada yang mengatakan, yang kami saksikan lewat video, kita harus selalu bersyukur dan berbagi, tidak menunggu hari esok atau tidak menunggu sesuatu yang tidak mungkin, tetapi kita harus melakukan sesuatu. Lalu di kelompok 2 tadi mengatakan peranan gereja itu banyak, ada berbagi, ada yang mendukung bakti sosial, ada di bidang pendidikan itu tadi ya kan. Lalu di kelompok lain apa? Gereja itu satu tubuh, artinya satu kesatuan, saling bergandengan, saling membangun. Gereja harus saling membangun.
satu sama lain, saling tolong menolong. Itulah peranan gereja. Gereja di dunia tidak memandang bulu, tidak memandang siapa dia, tapi gereja itu harus hukumnya menolong, mengasihi sesama manusia. Kata firman Tuhan, kita harus membantu dan menolong sesama manusia, teristimewa seiman dengan kita. Siapa? Yaitu orang-orang percaya. Dari apa yang kita baca tadi dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47 menjelaskan, hartaku ada hartamu. Ya kan? Mereka sama-sama belajar firman Tuhan, mereka sama-sama berdoa, lalu mereka sama-sama berbagi, makan minum setiap hari. Kata lewat itu orang-orang di sekitarnya melihat apa? Tertarik dengan kekristenan. Aku mau jadi orang Kristen, aku mau percaya Yesus, begitu kan? Jadi itulah peranan gereja. Makna kehadiran gereja bagiku, apa maknamu? Apa artinya kamu ada di tengah dunia? Ya, jadi hari ini pembelajaran kita cukup di sini. Untuk tugas kalian, nanti kalian buat karya kalian di rumah, karya yang berhubungan dengan peranan gereja masa ini. Buat posternya, boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan apa yang bisa kamu gunakan. Teknologi yang sekarang yang canggih, dikolaborasikan, digunakan dengan baik. Jangan teknologi itu digunakan kepada hal yang tidak baik. Perkembangan teknologi harus didukung dengan apa? Bagaimana kita memilah, memisahkan mana yang baik, mana yang harus kita ikuti dan kita lakukan. Paham? Jelas? Jelas. Oke. Nah, dari apa yang kita pelajari, bagaimana menurut kalian? Coba kalian ungkapkan pelajaran hari ini. Menurut kalian apa? Menyedihkan, susah, atau senang, gembira, bahagia? Teresia, pembelajaran kita hari ini Menyenangkan, Pak. menyenangkan, luar biasa. Kata si Teresia menyenangkan. Bagaimana Esther? Pembelajaran hari ini Menyenangkan. menyenangkan, Seru, Pak. seru, Seru, Pak. seru. Ben, ini kayak si Ben belum sarapan pagi nih. Nah Ben, Senang, Pak. pembelajaran hari ini Senang. menyenangkan, Ya. menyenangkan. Excel, Menyenangkan Pak. menyenangkan. Happy Pak. Happy. Gimana Rafael? Sebagai ketua kelas ini? Asik. Asik. Ada yang menyenangkan, asik, happy. Jadi itulah pembelajaran yang harus kita lakukan. Oke, biarlah pembelajaran hari ini benar-benar menyenangkan di hati kalian. Amin. Amin. Kita tutup pertemuan kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, membuat karya, ya, yaitu membuat poster mengenai peranan gereja masa ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Rafael. Rafael, silakan berdoa untuk menutup dalam pertemuan kita pagi hari ini. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau pada pagi hari ini telah mengumpulkan kami di sekolah ini ya Tuhan. Berkatilah pelajaran yang telah kami terima dari Pak Yadi ya Tuhan. Berkati Pak Yadi yang telah mengajari kami. Semoga perjalanan Pak Yadi yang ingin dia lakukan, berikanlah kelancaran bagi dia ya Tuhan. Dan pelajaran hari ini ya Tuhan, semoga bisa kami lakukan pada kehidupan kami di setiap harinya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Terima kasih atas kebersamaannya dalam pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.